Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ilmu yang mulia di masjid kita tercinta. Semoga segala niat kita yang telah kita azamkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita membahas kelanjutan dari perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut oleh para ulama sebagai perang kedua terbesar yang pernah dijalani atau dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelumnya kita telah membahas perang Badar. Sebelum perang Badar ada perang, setelah perang Badar pun ada perang. Tetapi perang Uhud ini adalah perang terbesar yang disebutkan oleh para ulama, yaitu perang yang menjadi kelanjutan dari peristiwa perang Badar yang di mana kaum muslimin meraih kemenangan besar pada saat itu. Di dalam kitabnya Al-Imam Al-Mubarakfuri, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyebutkan bahwasanya kondisi kaum musyrikin di Makkah saat itu, mereka masih diliputi rasa marah. Ada rasa marah yang belum lunas terbayar. Kalau bahasa anak zaman sekarang itu belum move on. Karena mereka masih belum menerima kekalahan yang mereka telah rasakan di perang Badar. 1000 pasukan harus menelan kekalahan ketika menghadapi atau berhadapan dengan 300 sekian dari pasukan kaum muslimin. Tentunya berita kekalahan ini memberikan 3 efek besar. Yang pertama adalah efek mentalitas, yang dimana para kabilah-kabilah Arab yang kita telah membahas sebelumnya, bagaimana Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang pemuda Yahudi, meskipun dia bukan pemuda, seorang laki-laki dari bangsa Yahudi, dia mengejek bangsa Quraisy yang tunduk kalah pada perang Badar. Makanya mentalitas mereka sebenarnya lagi diguncang. Kaum muslimin yang saat itu jumlah pasukannya hanya 300 sekian, tidak sampai 320. 300 wa bid'a asyar. Paling banyak 319. Itu pasukan mereka jumlahnya tidak sebanding dengan pasukan kaum musyrikin. Kaum musyrikin jumlahnya 1000 dengan peralatan perang yang komplit. Sementara 300 orang ini sebagian besarnya tidak komplit, membawa peralatan perang seadanya saja. Karena memang perang Badar pada asalnya tujuannya bukan untuk berperang, tetapi tujuannya untuk meminta agar harta mereka yang pernah dirampas di Mekah oleh orang-orang Quraisy minta dikembalikan. Itu saja. Makanya yang diminta adalah para pedagang, dan para pedagang itulah para penjahatnya. Gitu. Oleh karenanya mentalitas mereka berat menerima kekalahan tersebut. Yang kedua, kerugian yang kedua selain kerugian mental ini adalah kerugian harta.
Makanya nanti setelah ini akan kita bacakan sedikit, ada beberapa teks yang cukup menarik bagaimana Abu Sufyan dan Abu Jahal ini berupaya untuk memompa, memprovokasi, berupaya untuk mendongkrak amarahnya orang-orang Mekah yang saat itu masih dalam kemusyrikan, supaya mereka mau turun lagi ke gelanggang perang. Karena mentalnya udah jatuh nih yang pertama. Yang kedua, kerugian kedua adalah hartanya sudah banyak yang hangus, hartanya sudah banyak yang hilang. Kerugian material, mentalitas, terus yang kedua adalah materi, kerugian uang, harta benda yang kemudian diambil sebagai ghanimah, harta rampasan perang oleh kaum muslimin. Ini tentunya menjadi pukulan yang cukup keras yang didapat oleh kaum musyrikin. Yang ketiga, kerugian yang terbesar adalah tentunya dengan matinya sebagian besar para pasukan. Di antaranya adalah beberapa tokoh dari bangsa Quraisy, seperti nanti kita akan lihat bagaimana pada perang Badar ini, pada perang Uhud ini ada kisah dendam berkelanjutan yang datangnya dari seorang wanita yang disebut dengan Hindun. Hindun ini adalah istri dari Abi Sufyan. Hindun ini merasa tidak menerima karena pada perang Badar itu ayah dan saudara laki-lakinya ini mati. Nah, dan kebetulan matinya ini di tangan sahabat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya di perang Uhud nanti ini Hindun ini memberikan challenge, wah bahasanya begitu, memberikan tantangan yang berujung reward. Kalau kamu bisa melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Dia memiliki seorang budak yang bernama Al-Wahsy, budak hitam, kuat, tinggi, dan memiliki nyali yang besar. Dijanjikan, dan janjinya ini adalah dimerdekakan. Tetapi syaratnya satu, Wahsy, kamu akan menjadi budak yang merdeka kalau kamu bisa membunuh Hamzah dan kamu belah dadanya dan engkau bawakan jantung hatinya kepadaku setelah engkau bunuh. Waduh, ini luar biasa. Kadang motivasi seseorang itu kalau sudah di luar nalar sehat itu dia akan melakukan apapun. Ya, kalau Wahsy melakukan ini karena keinginannya dia untuk menjadikan dirinya merdeka dari perbudakan di tangannya Hindun bin Utbah, di dalam peristiwa wafatnya atau syahidnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga sama. Seorang pembunuh yang merupakan pengikut dari Majusi ini adalah seorang pria yang jatuh cinta dengan seorang perempuan, seorang gadis. Kata ini perempuan, kalau bahasanya orang Selipi, kalau emang abang bener cinta sama aye, buktikan dengan cara membunuh Umar bin Al-Khattab. Bahkan kalau abang mau, kalau abang perlu, saya siapkan satu bilah pisaunya khusus yang sudah kami lumuri dengan 7 jenis racun yang tidak ada penawarnya. Wah, ini demi cinta nih. Kalau abang bisa ngebunuh dia, abang bisa mendapatkan saya. Waduh, luar biasa. Jadi cinta itu kadang benar-benar, atau sesuatu yang ia inginkan itu bisa menjadi pendorong terkuat. Akhirnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi berhasil. Dia pura-pura menjadi makmumnya Umar bin Al-Khattab ketika sholat subuh. Ditusuk 7 tusukan. Dalam riwayat dikatakan 10 tusukan, yang dimana racunnya tidak ada penawarnya. Di mata Al-Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi mungkin dikira itu adalah kehinaan, tetapi di mata Umar itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, sebaliknya juga sama nih. Tetapi nanti kisahnya panjang nih. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang nih, ini para pecinta film Korea, anak-anak zaman sekarang tuh kalau di Twitter bilangnya plot twist.
Plot twistnya di mana? Plot twistnya itu adalah Al-Wahsy, bahkan Hindun, bahkan Abu Sufyan kelak mereka akan memeluk Islam. Apa yang terjadi ketika Al-Wahsy, seorang budak hitam yang dimiliki oleh Hindun, kemudian berhasil membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira bagaimana perasaan Rasulullah menghadapi seorang budak yang dulu pernah membunuh pamannya? Jazakumullah khair. Yang dulu pernah membunuh pamannya, bahkan merobek dadanya dan membawa jantung hatinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang baperan, seorang nabi yang memiliki ego yang besar, yang bisa mengutak-atik aturan syariat sesuai dengan keinginannya, seperti apa yang terjadi di negeri kita saat ini. Kalau pengen undang-undang begini tinggal dibuat, undang-undang begitu tinggal dibuat, kan gitu. Lawan politiknya dijegal bikin undang-undang, aduh puyeng luar biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hatinya sangat lapang. Bahkan beliau harus menerima Islamnya seorang Al-Wahsy yang pernah membunuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan besar hatinya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mementingkan dirinya. Rasulullah tidak mementingkan ahli keluarganya. Rasulullah tidak mementingkan orang yang dia cintainya. Rasulullah mementingkan Allah dan agamanya. Nanti akan ada kisahnya tuh. Dalam sebuah hadis dinukilkan tentang kisah Al-Wahsy ketika dia masuk Islam dan setelah masuk Islam. Jadi ada 3 nih kerugian. Tetapi Abu Sufyan ini dan Abu Jahal serta kroni-kroninya nih sedang mencari cara. Sampai kemudian saat itu ada seorang pemuda yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ini Ikrimah ini bin Abi Jahal, dia belum masuk Islam saat itu. Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Safwan bin Umayyah, dan yang ketiga Abu Sufyan bin Harb wa Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang munafik. Mereka ini adalah tokoh-tokoh musyrikin saat itu yang memiliki keinginan besar, ambisi besar untuk menghidupkan perang lagi. Jadi mereka merasa belum menerima kekalahan, sampai kemudian orang-orang musyrikin ini dalam sebuah pidatonya Abu Sufyan mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy." Ini sedikit kita baca nih. "Ya ma'syara Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum fa'inuna bihadzal mali ala harbihi." Maka tadi saya sebutkan nih, ingat-ingat nih, 3 nih. Kerugian mereka 3, kerugian secara mental dan moral, yang kedua secara harta, materi, dan yang ketiga adalah jumlah pasukan. Makanya pidatonya Abu Sufyan ini, mereka ini selain untuk memompa perang juga mereka untuk menarik hartanya. Karena perang itu besar Pak, biayanya Pak. Perang itu biayanya besar. Kemarin saya baca ada satu tulisan tuh, postingan di salah satu akun sosmed itu, alat jumper, apa sih namanya, karet hidrolik yang digunakan oleh kapal tanker, kapal induk yang digunakan untuk landasan kapal perang. Jet itu kan kalau lagi perang kan biasanya kan kapal induknya kan di mana? Di laut ya. Apa? Namanya apa? Carrier. Yang penarik itu, hidroliknya itu ya. Itu anggarannya kurang lebih sekitar 14.000 US dollar. Jadi jet itu ketika landing doang, untuk narik kan kalau nggak ditahan dia kebablasan, nyebur ke laut kan. Itu satu kali tarikan aja biayanya 14.000 US dollar. Mahal Pak. Jadi sebenarnya Zionis juga sekarang lagi bangkrut nih.
Jangan dibilang murah itu. Perang itu jangan dibilang murah. Makanya kalau kita berdonasi, kita masih bersedekah dengan Starbucks, masih sedekah dengan KFC, masih sedekah sama MCD itu, McD. Kita masih sedekah di H&M, produk-produk kita beli dari Danone. Ya kita masih terus menginfakkan harta kita untuk kepentingan Zionis, karena lumayan itu. Satu gelas Starbucks yang kita minum itu ada sekian dolarnya yang sampai kepada mereka. Bayangin kalau bapak ngopinya setiap hari itu, berarti infaknya setiap hari. Ke Almanar aja ngisi tromolnya nggak setiap hari kan? Masa ke Starbucks setiap hari kan? Nah, ini luar biasa nih. Sebaliknya makanya kalau kita nggak mau berdonasi untuk Palestina, ya setidaknya kita boikot lah. Dan ini berat. Makanya pidatonya Abu Sufyan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh bangsa Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum. Nah, diangkat nih, sesungguhnya Muhammad ini telah menzolimi kalian, wa qatala khiyarakum, dan membunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Kan udah yang baik meninggal tuh, Utsbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya. Fa'inuna bihadzal mal ala harbihi. Waktu itu dia sambil menunjuk rombongan pedagang-pedagang Quraisy, dia mengatakan, bantulah kami dengan harta kalian, minta donasi. La'allana an nudrika minhu sa'ran. Nah ini nih, kami berharap dengan harta yang kita kumpulkan ini kita masih bisa untuk membalas dendam. Nah, makanya ini perang Uhud ini nuansanya nuansa balas dendam. Nuansa balas dan dendam. Meskipun nanti sebagian para ulama, dan ini perang Uhud ini akan saya bahas menjadi 2 atau 3 bagian karena memang cukup penting nih. Sebagian ahli sirah nabawiyah menyebutkan Rasulullah menerima kekalahan di perang Uhud. Meskipun setelah itu Rasulullah langsung melakukan sebuah perang Daumatul Jandal, atau dalam sebuah perang yang disebutkan oleh para ahli sejarah, Rasulullah SAW justru mengejar kaum musyrikin pada satu tempat yang dimana tempat itulah kemudian Rasulullah mampu memenangi peperangan terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian Abu Sufyan menambahkan, fa'ajabu lidzalik. Akhirnya orang-orang Quraisy ini menanggapi. Oke lah, baik, kalau memang kita harus mengeluarkan harta, akhirnya direspon oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka mengumpulkan harta. Setelah mereka menjual sebagian besar hartanya, tujuannya apa? Untuk menjadikan hasil penjualan itu sebagai biaya perang, ongkos untuk perang. Wa kanat alfu ba'irin wal malu 50,000 dinarin wa fi dzalika anzalallahu ta'ala. Dari hasil penjualannya itu terkumpullah pengumpulan dana sebanyak alfu ba'irin, 1000 tunggangan. Alfu ba'irin ini berarti konotasi yang lebih kuatnya adalah onta. Ada 1000 onta. Adapun harta itu senilai 50,000 dinar, 50,000 dinar. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang bersamaan dengan peristiwa ini. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Bahwasanya orang-orang musyrikin pun ketika mereka mengumpulkan harta untuk berperang, Allah pun tahu. Cuma apa yang kita keluarkan untuk berperang melawan kemusyrikan itu berbeda dengan mereka yang keluarkan hartanya untuk menghancurkan agama Allah. Kemudian berkumpullah harta. Sekian banyak telah berkumpul. Bagaimana orang musyrikin sudah bersepakat, hartanya sudah dikumpulkan. Langkah yang kedua adalah mengumpulkan pasukan. Harta sudah ada nih, tinggal membangunkan semangat para pasukan. Dan saat inilah ma asaba Quraisyan akhiran fi sariyati Zaid bin Harithah min al-khasarah al-fahilah allati qasamat faqara iqtisaduha wa zawwadaha min al-huzn wal hammi ma la yuqadaru qadruhu.
pada peristiwa yang terakhir yang kita pernah membahas, ada perang As-Suwaik, ada perang Bahran dan sebagainya. Orang-orang Mekah ini semakin tidak memiliki kekuatan apapun. Habis di perang Badar, habis di perang Bahran, habis. Yang Suwaik yang kita kisahkan, mereka sudah lari daripada kejaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu mereka berupaya untuk bangkit di perang Uhud ini. Meskipun namanya belum keluar perang Uhud, tetapi mereka waktu itu tertahan di daerah Uhud. Walamma stadaratis sanah kanat Makkah qad istakmalat iddatuha. Setahun persiapan mereka dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ketiga, akhirnya mereka pada tahun ketiga itu bersiap untuk melakukan ekspansi, melakukan pergerakan militer. Yang dimana dikatakan wa kana silahut taqliyat fi hadzal jaish 3000 ba'ir, yang pada akhirnya pada perang tahun ketiga Hijriah ini orang-orang musyrikin Quraisy pada akhirnya berhasil setelah 1 tahun masa pengumpulan kekuatan itu, mereka mampu mengumpulkan 3000 ba'ir, 3000 hewan tunggangan, wa min silahil fursan mi'ata fursin, dan 200 tambahannya, 3000 onta, 200 kuda perang, janabuha tulat tariq, wa kana min silahil wiqayah 700 dar'in. Dan apa sih bahasa kita tuh kalau papan buat untuk nangkis tuh apa namanya? Tameng perangnya itu sebanyak 700 700, 3000 onta, 200 kuda perang, 700 tameng perang, wa kanatil qiyadah al-'amma ila Abi Sufyan bin Harb. Dan ini saatnya pembagian tugas. Panglima tertinggi ditugaskan kepada Abu Sufyan, wa qiyadatul fursan, dan pasukan kuda itu di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih dalam kondisi musyrik. Dan saat itu masih didampingi oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Masih didampingi oleh Ikrimah. Ammal liwa fakana ila Bani Abdiddar. Adapun panji perangnya itu dipegang oleh salah satu dari Bani Abdiddar. Dan setelah ini mereka telah melakukan persiapan. Secara fisik sudah siap, mental sudah siap, perbekalan sudah siap, jumlah pasukan juga sudah yakin 3000 pasukan. Berapa kali lipat tuh Pak? Kalau 3000 berapa kali lipat? 3 kali lipat. Yang sebelumnya 1000 pasukan, di perang Uhud ini mereka mempersiapkan 3000 pasukan perang. Dahsyat luar biasa. Dan saat ini mereka sudah berkeyakinan akan bergerak menuju ke Mekah, menuju ke Madinah. Dan dikatakan di sini taharrakal jaisul makki ba'da hadzal i'dad at-tam nahwal Madinah. Pada akhirnya pasukan pun berangkat dari Madinah, dan di saat seperti inilah mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di bawah komando dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu memiliki tugas untuk mengintai pergerakan orang Mekah. Dan salah satu di antara orang yang ditugaskan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di sini disebutkan ada beberapa orang yang ditugaskan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa kana Al-Abbas bin Abdul Muttalib yuraqibu harakati Quraisy wa isti'dadataha al-askariyah, falamma taharraka hadzal jaish ba'atha Al-Abbas risalatan musta'jalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaminaha jami'u tafasil al-jaish. Yang pada akhirnya Al-Abbas bersama para pasukannya ini yang mengintai di perbatasan Mekah itu akhirnya mengutus satu orang agar lebih cepat lagi bergerak menuju ke Madinah. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang utusannya Al-Abbas. Jadi Al-Abbas yang bertugas waktu itu di perbatasan Mekah dengan Madinah, yang bisa mengintai pergerakan kaum musyrikin di Mekah,
akhirnya mengutus satu orang untuk datang lebih cepat lagi di Madinah. Dikatakan di sini asra'a Rasulul Abbas bi iblaghi risalah. Utusan Abbas ini saking ngebutnya, bahasa kita begitu ya. Hatta innahu qata'at tariqa baina Makkah wal Madinah. Ini utusan pakai kuda, Pak. Di sini ada yang bisa naik kuda enggak sih? Ada, Pak? Bukan kuda ini kan, bukan Cibodas, bukan kuda Cibodas. Kuda ini kan, kuda balap. Saya baru dapat ilmu beberapa waktu yang lalu itu, pernah saya belajar menunggang kuda. Ternyata bagi pemula itu jangan, kalau mau belajar kuda itu, menunggang kuda, bagi pemula itu jangan menunggangi kuda pejantan. Jangan menunggangi kuda jantan. Kecuali kalau di situ tidak ada kuda betina. Karena kuda jantan itu kalau kita tunggangi dan kemudian dia bertemu di tengah jalan dengan kuda betina yang cantik, jelita, akhirnya nih kuda jantan show off dia, tahu show off. Akhirnya pamer dia. Nah, ketika pamer itu akhirnya kudanya ngangkat tuh, gitu. Itu sebenarnya apa? Ada sebabnya. Bukan dia nggak suka sama yang nunggangin, tetapi di situ ada kuda betina yang dimana si jantan ini lagi cari perhatian, caper, kan gitu. Nah, ini ada ilmunya nih. Jadi waktu itu kami bertanya-tanya, ini kenapa ya, Pak yang ngelatih kami itu? Ini kenapa kok kudanya betina? Oh, ntar saat itu ada ilmunya, Ustaz. Ternyata ilmunya itu. Jadi kalau kita, dan saya baru tahu tuh rata-rata, dan ini tidak jarang gitu, para para atlet balap kuda itu ternyata kuda yang dipilih itu tidak jarang kuda yang betina. Karena kalau kuda jantan itu dia lagi lomba, terus ada birahinya, di tengah lomba itu ada kuda betina, selesai sudah itu. Selesai sudah. Udah kecepatannya langsung turun itu. Mungkin dia kalau kecepatannya pakai Kawasaki yang 500 cc ini mendadak jadi motor beat, nggak bisa lari. Nah, ini penting juga nih. Nah, ini utusannya Al-Abbas disebutkan di sini karena memang berbeda pendapat. Siapa yang diutus? Itu saking ngebutnya, jarak antara Mekah dengan Madinah yang jaraknya 500 sampai 600 km itu cukup ditempuh dalam waktu 3 hari. Itu dulu, Pak. Sekarang kita naik kereta cepatnya Mekah Madinah itu cuma 3 jam. Ini mudah-mudahan yang hadir di sini bisa pergi haji nih. Tapi kalau pergi haji nggak bisa naik kereta sih. Kalau bisa umroh. Saya sebelum saya pulang dari Arab Saudi sempat merasakan juga tuh naik kereta cepat itu. Itu memang cepatnya luar biasa tuh. Kami yang biasanya dari Mekah Madinah itu kalau naik taksi harus menempuh jarak 6 jam. Dan itu pun kadang capeknya luar biasa. 6 jam itu kadang supirnya aja berhenti tuh sekali. Kadang ke rest area minum, dia ngopi. Kalau supirnya ngerokok, dia ngerokok. Tapi ini naik kereta cepat dari Mekah Madinah itu atau sebaliknya, itu 3 jam. Sholat zuhur di Masjid Nabawi, sholat asar itu bisa di Masjidil Haram. Wah, luar biasa nih. Kemajuan, Pak. Kemajuan teknologi, transportasi. Sekarang pun ada kereta namanya kereta Wush, ya kan? Kereta Wush. Ini Indonesia ngasih namanya bingung nih. Mau nyari nama kereta apa ya? Ya udah Wush itu. Kan cepet tuh Wush. Ayo jadi nama kereta Wush. Katanya Jakarta Bandung berapa menit? 40 menit. Bener ya? Oh, setengah jam. Nggak pakai berhenti tuh. Berarti nggak bisa beli tape segala, nggak bisa ya? Nggak ada beli beli sukun, beli gitu nggak bisa ya? 30 menit. Masya Allah. Dulu kita kalau ke Bandung jihad fisabilillah susah. Ada tol pun Cipularang masih tetap aja bisa 4 jam kalau ke Bandung. Sekarang cukup dengan 30 menit. Teknologi luar biasa. Ya. Nah, ini utusannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib cukup 3 hari, Pak. Loh,
Emang itu cepat Ustaz? Cepat. Karena standarnya itu Mekah Madinah kalau orang berkuda dengan santai mereka harus memakan waktu 5 sampai 6 hari. Berarti ini kecepatannya super nih. Pertama orangnya lihai, yang kedua fisiknya kuat, yang ketiga dia tahu kapan menyimpan kekuatan bagi kudanya. Ini kalau kudanya udah ngambek, kurang makanan, kurang tenaga, udah nggak bisa jalan lagi nih. 3 hari. Wasallama risalata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya utusannya ini, utusan siapa? Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia membawa secarik surat yang ditulis oleh Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan begitu detailnya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surat ini tentang informasi, bahasa kita informasi intelijen, yang menceritakan semua tentang pergerakan pasukan bangsa Quraisy dari Mekah. Disebutkan tuh ada 3.000 orang, kendaraannya 3.000 onta, 200 pasukan kuda perang. Terus kemudian mereka memiliki 700 tameng perang. Disebutin tuh. Dan Rasulullah saat menerima risalah itu, saat menerima surat itu, beliau sedang berada di Masjid Quba. Dan setelah Rasulullah SAW menerima surat tersebut, kemudian Rasulullah SAW langsung bergegas menuju ke Al-Madinah. Jadi dulu itu Quba dan Madinah itu kalau sekarang menjadi satu bagian, provinsi dan kota. Kalau dulu itu ya kayak kecamatan lah, berbeda kecamatan. Tapi orang nyebutnya Madinah itu kecil. Madinah itu ya sekitar Masjid Nabawi saja. Jadi akhirnya kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Quba dan segera menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan segera mengumpulkan para pemimpin kaum muslimin dari golongan Al-Muhajirin dan golongan Al-Ansar. Kemudian dikatakan di sini oleh muallif, wa dhallatil Madinah fi halati istinfar am la yufariqu rijaluha as-silah hatta wahama fi shalah hatta wahub fi shalah isti'dadan lit-tawari. Setelah mendengar kabar bahwasanya orang-orang Mekah sudah bergerak menuju ke Madinah, mendadak kota Madinah itu berubah menjadi kota yang siaga. Tidak ada seorang pun di Madinah kecuali mereka membawa senjata karena sudah status siaga. Dan di antara orang yang mewakili dari bangsa Ansor adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka ketiga orang dari bangsa Ansor, mereka ini menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidur di depan rumah Rasulullah beberapa malam untuk memastikan kalau seandainya nanti ada serangan yang mendadak, mereka bisa menjadi orang pertama yang membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan sudah berlalu sekitar 5 hari 6 hari lamanya, di sini disebutkan ketika pasukan Quraisy, ini saya sedikit ceritakan secara detail. Bangsa Quraisy ketika mereka sudah sampai di satu daerah, mereka transit di daerah Abwa. Abwa ini adalah tempat dimakamkannya, dikuburkannya ibunya Rasulullah SAW yang bernama siapa? Aminah. Itu kalau di dalam sebuah nasyid yang didendangkan oleh tim nasyid dari Malaysia yang namanya Raihan, tim nasyid Raihan, itu diceritakan tuh. Kan kalau yang sekarang kan sejarah tentang Rasulullah tuh, Abdullah nama ayahnya, kan gitu ya. Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya. Itu kan untuk menambah anak-anak kita itu lebih mudah menghafal. Di nasyid Raihan juga ada tuh kisah. Saya dulu ketika mendengar lagu Raihan ini tahun 90-an, saya masih penasaran, Abwa itu apa? Abwa itu apa? Ternyata di dalam buku Sirah Nabawiyah disebutkan Al-Abwa, waktu kita masih sekitar 2 tahun lalu, Abwa itu adalah kota di mana, kota kecil yang di mana Ummuna Aminah itu ketika meninggal sepulang dari ziarah ke makam suaminya di Madinah Al-Munawwarah sakit di jalanan dan kemudian dikuburkan di Abwa.
Dan pada saat kaum musyrikin berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, mereka transit di kota kecil ini, kota Abwa. Tetapi di sini ada satu usulan nih. Ada satu usulan. Saking bencinya Hindun, saking bencinya Hindun kepada Rasulullah SAW saat itu ya, Hindun itu mengusulkan kepada pasukannya, kepada kaum musyrikin, bahkan menyampaikan kepada suaminya sebagai panglima, mengusulkan untuk merusak kuburan ibunya Muhammad. Bayangin tuh Pak. Bayangin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan shadaqallahul azim ketika Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nas, kalian pasti akan menemukan orang yang paling benci kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah orang Yahudi. Bencinya luar biasa. Saya pernah menyampaikan ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin menyampaikan ada 3 hal yang paling tidak disukai oleh bangsa Yahudi dari orang Islam. Yang pertama azan, yang kedua rapihnya shaf ketika mereka sedang sholat, dan yang kedua itu, yang ketiga adalah ucapan amin ketika kaum muslimin mendengar kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba Pak, ini 3 hal ini berbeda nggak di negara A sampai negara dari ujung kutub utara sampai kutub selatan semuanya sama? Pernah nggak sholat di negeri mana gitu imam baca waladdallin, bacanya bukan amin? Ada nggak? Nggak ada, semuanya sama. Dan yang kedua, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina yaqul inna nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Dan ini mereka orang musyrikin. Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, mengusulkan, gimana kalau kita hancurin kuburan siapa? Kuburannya ibunya Rasulullah. Coba, ini orang udah meninggal, nggak ada urusan apa-apa. Tapi saking dengkinya, seperti yang terjadi di tanah Gaza hari ini, itu jangankan orang Palestina Pak, yang Muslim, yang Yahudi aja habis. Ini yang jarang orang tahu nih di berita-berita. Ini kan orang tahunya kan yang habis kan orang Islam. Itu di Gaza ada orang Yahudi, Yahudi yang non Zionis juga ada, orang Kristen juga ada, mati semua. Dan ini dengkinya mereka, dahsyatnya mereka. Dan akhirnya usulan ini ditolak oleh para pembesar Quraisy. Rafadu hadza talab wa hadzaru min al-awaqib al-wakhimah allati talhaquhum law fatahu hadzal bab. Kata dia apa? Jangan. Kalau kita lakukan hal ini sama saja mengundang perang dengan satu kabilah. Ini Aminah ini kan bangsanya apa? Dari bangsa Quraisy. Jadi sesama mereka. Kemudian akhirnya mereka datang. Lanjut setelah meninggalkan dari kota Abwa, mereka berjalan menuju ke satu kota kecil yang namanya Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq. Wadi Aqiq ini kecil. Kota kecil beberapa kilometer dari kota Al-Madinah. Dan disinilah kemudian mereka mengambil jalur ke arah kanan sampai kemudian mereka bertemu dengan perbatasan kota Madinah, yang dimana terdapat di dalamnya ada satu gunung yang besar yang disebut dengan Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud inilah mereka tertahan dengan pasukan kaum muslimin, ditahan untuk tidak masuk ke dalam kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan dari sinilah kemudian nanti kita akan bahas bagaimana persiapan perang kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalau waktunya mencukupi, tinggal satu pembahasan lagi perang Uhud. Kalau tidak nanti kita akan jadikan, karena ini peristiwanya sangat penting. Perang Uhud terjadi dan kemudian nanti ada penugasan khusus bagi para pasukan pemanah, yang dimana nantinya akan kita tahu peristiwa bagaimana para pemanah ini tidak menuruti arahan dari Rasulullah SAW. Yang dari sinilah kemudian kaum muslimin menerima kekalahan yang cukup menyakitkan, diakibatkan karena tergoda dengan pembagian harta rampasan perang yang belum semestinya dilakukan ketika perang itu masih berlangsung. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi istiqamah, dan diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.